Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dimanapun kalian berada teman-teman. Kali ini saya mau berbagi ilmu ya. Terus sekedar tips turret mentok. Ya, turret mentok itu banyak faktor masalahnya. Jadi turret mentok kanan kiri atas bawah itu banyak faktornya teman-teman. Tapi juga bisa dicari tahu ya akar permasalahan dari si turret mentok itu juga bisa diakali gitu ya. Oke, jadi turret mentok itu yang paling umum itu bisa ada beberapa faktor yang mempengaruhinya ya. Saya sebutkan aja ya, contoh dari paling sering ya, mounting ya. Ini contohnya saja, saya pernah turret mentok karena mounting bawaannya ini yaitu nggak center atau nggak pas. Jadi ibarat kalau dilurusin itu yang sini lurus, ini satu nganan, jadi teleskop agak miring ya karena si bolongan ini tubnya itu nggak pas, sedangkan yang ini nih pas center, tapi pas disereti dia akan geser miring ya. Itu juga bisa berpengaruh dari bolongan ini ya, pokoknya dari ringnya ini yang paling umum. Yang kedua itu ini railnya, biasanya tuh railnya tuh miring ya, biasanya nggak pas waktu nggak itu waktu proses pengerjaannya itu nggak pas, jadi agak miring kanan atau kiri, atau ke atas atau ke bawah. Terus yang ketiga ini rumah chamber, mungkin larasnya agak dangak ke bawah atau kanan kiri ya, nggak simetris atau nggak center sama laras dengan chamber. Terus cincin laras juga berpengaruh ya, cincin laras ini berpengaruh juga pada laras kan, karena kalau nggak center ya juga bisa ngaruh kanan kiri ketarik sama si cincin saat mengencangkan, kecuali yang nggak pakai cincin ya. Terus yang keempat teleskop, mungkin teleskop dipaksa muter turretnya ya, sudah batasnya tapi dipaksa lagi, itu juga bisa merusak di dalemannya. Itu kan ada pelatnya itu, jadi pelatnya bengkok ya atau lepas. Terus apalagi yaitu ini daleman laras ini bolongannya tuh nggak center, pembubutannya tuh nggak pas, larasnya lurus tapi bolongan ini dalemannya ini lurus ya kan, alurnya ini lurus, sedangkan dari bolongan yang sini ke sini diameternya tuh agak miring, si lubangnya tuh ketemu dari belakang ke depan itu agak miring, sedangkan si larasnya ini jadinya miring nanti ya. Ya ini contohnya gini ya, paling gampangnya ini laras lurus tapi si ID dalamnya ini nggak center gitu, nggak seperti laras yang lurus ini, di dalamnya agak miring kanan apa ke kiri, jadi pas muntahkan peluru itu pelurunya bisa ke kiri kan. Nah sedangkan si turret ini sudah lurus, pas kita puter setel kok nggak ketemu, masih ke kiri jauh. Nah itu pengaruh juga. Jadi untuk solusinya ada banyak cara ya teman-teman ya, dipastikan saja semoga teleskopnya tidak error atau rusak ya. Nah jadi di sini kalau misalnya larinya jauh ya, nggak bisa
dikasih solusi di akalin nggak bisa, sudah diganjel nggak bisa, ya solusinya ya satu, ganti ring. Ini saya habis ganti ring yang pendek ya. Nah, nggak ngepres sama teleskop rel 11 ya, pendek ya. Ya ini ring tube 25 ya, rel 11. Nah ini yang masalahnya itu ini ya, dia nggak center, pasti kencengan itu miring. Nah terus kalau ini mentoknya stick, kayak mentoknya sama pelurunya nggak dekatan ya, itu teman-teman bisa ganjal. Misalnya si titik ini teleskop, misalnya pelurunya di sini nih, nah perkenaannya di sini, ini sudah dimentokin ke kiri, nggak bisa lagi, nggak mau nih dia. Nah itu bisa ke teman-teman ganjal ya. Nah ini contohnya aja ya, ini relnya. Ini bebas teman-teman, mau teman-teman kanan atau, yang penting kalau sekali kanan ke kanan semua arah bautnya ya. Ya itu juga berpengaruh ya pemasangan rel itu. Dan juga pengencengan teleskop ini berpengaruh juga sama akurasi ya, atau setelan ini. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau ngakali, misalnya ini turretnya mentok ke kiri. Nah ini contohnya, ini teleskop pelurunya di sini nih, teman-teman bisa ganjal nih. Nah ini posisinya, ini lurus ya, cuman saya tidurin gini ya. Teman-teman bisa ganjal pakai kertas atau plat ya, pakai plat di dalaman bolongnya, ini bolongannya, ringnya itu. Kalau misalnya mentoknya ke kiri, berarti teleskopnya terlalu kanan teman-teman, terlalu ke kanan, jadi putarannya habis, nggak mau ke kiri karena teleskopnya miring ke kanan. Teman-teman bisa ganjal ya, pada ring depan ini kasih plat di sini satu, tapi posisinya di sini aja ya, sebagian satu. Nah yang di sini satu, jadi nanti kalau dipasang plat bakalan kayak gini, lurus. Tapi kalau mentoknya ke kanan, berarti miring ke kiri teleskop. Teman-teman bisa ganjal di sini satu, sebelah kanan juga satu, jadi berlawanan ya. Ya itu pasti paham ya kalian teman-teman. Tapi kalau mentoknya ke atas bawah ya kan, teman-teman bisa ganjal, cukup kasih di sini ring plat, kasih plat satu. Kalau misalnya dia mentok ke atas, berarti dia terlalu ke bawah teleskopnya, maka ganjal bagian sini bawah satu. Tapi kalau mentoknya ini ke bawah ya, mentok ke bawah ya, mau ke atas gak kena nih, sudah mentok mau ke atas ya, berarti dia terlalu ke bawah gini si teleskop ya, ini mau ke atas setelannya. Nah jika si plat di bawah, tapi kalau mau ke bawah nggak bisa, mentok ke bawah ya, berlawanan aja, kasih di atasnya sini. Intinya gampang ya mengakali teleskop itu ya. Maksud saya ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kalau solusi itu nggak bisa ya, teman-teman harus satu, ganti si ring tube-nya ini. Dan ya saya jamin teleskopnya nggak mentok lagi ya. Tapi dalam catatan tidak ada kerusakan pada teleskop dan tidak ada masalah pada chamber dan laras sama peredam itu. Nah itu salah satu contohnya, harus ganti ring tube. Dalam catatan semuanya fisik, yang lain-lain ini dalam keadaan memang oke ya. Nanti kalau teman-teman ganti ternyata nggak oke, masih mentok nih,
Kemungkinan ada keanehan pada teleskop atau laras ya. Faktor penembak juga berpengaruh ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa menjamin itu ya, kecuali senapan teman-teman memang dalam keadaan oke. Ya jadi seperti itu aja teman-teman untuk cara mengatasi teleskop mentok ya. Semoga membantu dan juga selamat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Oke, salam satu laras, sampai jumpa di video berikutnya ya.